Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam telah ditetapkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan komitmen para mahasiswa di kelas ini yang semuanya untuk bisa terus belajar dan berkembang. Alhamdulillah pada kesempatan ini di pertemuan keempat kita bisa melaksanakan perkuliahan di kampus tercinta ini, kampus Institut Agama Islam Tasikmalaya, Prodi PAI, dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa sebagai calon pendidik. Ya, sebagai calon pendidik dibekali berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan bagaimana untuk diaplikasikan nanti ketika kalian semua menjadi seorang pendidik. Mari kita mulai saja materi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan materi peran guru dalam administrasi pendidikan. Dalam perkuliahan ini juga saya berharap bahwa para mahasiswa semuanya bisa melaksanakan perkuliahan hari ini dengan berjalan dengan lancar, kemudian interaktif, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua. Mari kita mulai dengan semangat yang tinggi untuk mengupgrade atau memposisikan diri kita dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan untuk nanti bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menyusun konsep dan proses administrasi kurikulum pendidikan di satuan pendidikan, kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah hari ini yaitu mahasiswa memiliki kemampuan memahami peranan guru dan kepala sekolah dalam administrasi pendidikan. Dan kemudian untuk materi tadi Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan peranan guru dalam administrasi pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa posisi sebagai seorang guru itu tidak bukan hanya sebagai seorang pendidik atau seorang pengajar di kelas saja, tetapi perlu diketahui juga bahwa guru itu sebagai seorang pengelola, ya, sebagai seorang pengelola dalam dunia pendidikan, pengelola, pembimbing dan pemimpin proses pembelajaran, sehingga disitulah bisa dikategorikan bahwa seorang guru itu sebagai pendidik yang profesional, ya, yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar menyampaikan materi. Nah, ini bisa kita pahami secara mendasar bahwa guru itu secara yang terdaftar, ya, sebagai tenaga pengajar di lembaga pendidikan. Tetapi dalam hal pengajaran pun bahwa guru itu adalah sebagai seorang administrator yang harus mempunyai kemampuan dalam sisi administrasi. Kemudian administrasi pendidikan ini pula adalah merupakan sebuah proses kerjasama yang mengatur keseluruhan kegiatan pendidikan agar bisa berjalan efektif sesuai dengan yang ditetapkan. Sebagai mahasiswa juga dan sebagai calon pendidik, penting bagi kita mempelajari administrasi tersebut agar kelak mampu dalam merancang, melaksanakan, dan serta mengevaluasi proses belajar dengan sistematis dan terarah. Sehingga dengan memahami administrasi, guru dapat menjalankan tugas dengan baik, yang lebih baik, kemudian bisa mengelola kelas, membuat perencanaan hingga membina hubungan dengan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikannya. Administrasi bukan sekedar urusan dokumen, tetapi ini bagian dari tanggung jawab seorang guru sebagai guru yang profesional. Karena itu, pendidikan yang berhasil dimulai dari pengelolaan dan yang terencana, sehingga kita bisa memahami dan mengetahui sangat penting bahwa kita sebagai calon guru untuk mempelajari berkaitan dengan administrasi pendidikan.
Tadi sudah dikatakan bahwa seorang guru itu bukan hanya mengajar saja, tetapi harus bisa menyusun administrasi ya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai ke bagaimana mengevaluasi. Bapak menyantumkan bahwa di sini semua itu tidak bisa disebut tidak bisa diukur ya. Guru yang posisinya seperti dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu tidak bisa diukur kalau posisinya hanya mengandalkan berkaitan dengan pelaksanaan saja, secara fisik saja, secara praktiknya saja. Jadi tetapi harus dibuktikan juga dengan dukungan apa yang direncanakan, apa yang akan dilaksanakan, dan apa yang sudah dilaksanakan bentuk evaluasi itu harus benar-benar dibuktikan dengan administrasi. Itu wajib. Jadi sebaik apapun seorang guru atau mengajar tanpa didukung dengan administrasi tidak akan diakui kinerjanya. Itu berkaitan dengan bagaimana pentingnya mempelajari tentang administrasi bagi seorang guru atau seorang calon pendidik, terutama bagi mahasiswa itu sendiri. Peran guru dalam administrasi pendidikan itu melingkupi beberapa item ya, beberapa bagian, terutama dalam hal satu berkaitan dengan kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian dalam bidang personalia, kemudian dalam bidang sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Nanti kita akan bahas secara mendetil berkaitan bidang-bidang tersebut. Nah, ini apa saja sih peran guru dalam bidang kurikulum, terutama berkaitan dengan administrasi kurikulum itu sendiri. Di balik setiap proses pembelajaran yang bermakna itu ada sosok yang memainkan peran penting. Sudah kita ketahui siapa yang memainkan peran penting itu sendiri, yaitu tentu guru ya, guru atau pendidik itu sendiri. Guru itu diibaratkan kayak semacam arsitek dalam dunia pendidikan ya. Kenapa? Karena guru itu tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa bukan hanya mengajar saja, tetapi dalam hal berkaitan dengan kurikulum, guru itu juga bisa mengatur, kemudian meneliti dan menyelaraskan kurikulum itu dengan proses pembelajaran. Sesuai dengan arahan kurikulum tersebut, proses pembelajaran bisa tersampaikan, bisa terlaksana. Pertama, berkaitan guru sebagai peneliti kurikulum, guru bukan hanya pelaksana secara semata saja, tetapi juga sebagai peneliti atau mengkritik ya. Bukan mengkritik untuk mengkritik secara negatif, tetapi di sini guru sebagai pengkritik secara positif. Bagaimana mereka menganalisis isi dan tujuan kurikulum itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian nanti sesuai dengan kebutuhan siswa itu diperhatikan ya, bagaimana kurikulum itu relevansi dengan perkembangan zaman. Di sini bisa dilihat ya dari dari guru sebagai peneliti kurikulum itu, guru dapat memberikan masukan ya bagi penyempurnaan kurikulum yang lebih kontekstual dan aplikatif, bisa diterapkan dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa administrasi kurikulum ini penting. Nanti masukan-masukannya dalam bentuk dokumen. Dokumen disesuaikan dengan posisi bentuk daripada RPP itu sendiri ya. Guru membuat setelah disahkan kurikulum itu, kemudian ada tim evaluasi atau peneliti atau tim untuk meneliti kurikulum. Setelah diteliti dan diterapkan apa yang diterapkan kurikulum tersebut, itu bisa diterapkan nanti oleh guru sebagai bahan untuk membuat RPP itu sendiri. Kemudian guru sebagai perancang kurikulum. Dalam peranan guru sebagai perancang kurikulum, guru itu mendesain strategi pembelajaran, merancang silabus, kemudian hingga menyusun RPP. Semua itu untuk menentukan juga bagaimana metode, media, dan penilaian yang paling tepat untuk mengantarkan siswa pada tujuan pembelajaran. Itu bagaimana guru sebagai peran perancang kurikulum itu sendiri. Kemudian guru berperan sebagai penyelaras kurikulum. Bagaimana dalam hal administrasinya itu memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum itu berjalan di kelas selaras dengan dengan visi misi sekolah itu sendiri, serta bagaimana kebijakan nasional itu bisa disesuaikan dengan beban kebutuhan lokal.
terutama dengan ketentuan kurikulum nasional akan supaya pembelajaran yang diterapkan itu relevan dan bermakna bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Dibuktikan dengan ada bukti fisik bagaimana pembelajaran itu dengan menggunakan metode yang aktif ya. Kemudian yang keempat ada guru sebagai pelaksana kurikulum. Ini merupakan bagian yang penting ya bagi seorang pendidik atau seorang guru, bahwa mereka harus bisa mengaplikasikan ya kurikulum melalui proses pembelajaran sehari-hari, baik itu mengajar, membimbing, kemudian mengevaluasi ya, menyesuaikan dengan strategi yang diperlukan sesuai dengan kondisi situasi dan kondisi kelas itu sendiri. Itu bahwa secara fleksibel ya, selain fleksibel, kreatif, kemudian guru itu menerapkan atau mengaplikasikan kurikulum itu secara hidup dan proaktif di dalam kelas, sehingga guru bukan hanya sebagai pelaku pendidikan tetapi penggerak utama dalam administrasi kurikulum itu sendiri. Selanjutnya di bidang yang lain, bahwa peran guru dalam administrasi kesiswaan. Guru mempunyai peran yang luar biasa dalam administrasi, terutama dalam bidang kemahasiswaan, yaitu Bapak mencantumkan 3 item ya, dari sisi kefokusan, satu dari sisi penerimaan siswa, kemudian pembinaan siswa dan tamatan. Maksudnya apa? Setiap daripada yang 3 ini, pertama dari sisi setiap siswa itu kan kita ketahui bahwa datang ke sekolah kita, ke lembaga kita itu membawa harapan yang luar biasa ya, terutama dari orang tuanya. Secara tidak langsung bahwa itu merupakan kepercayaan luar biasa dari user ya, lembaga masyarakat kepada lembaga kita, dengan harapan untuk belajar, bertumbuh, kemudian menjadi pribadi yang utuh. Nah, dibalik daripada itu berarti di sini mempunyai peran yang luar biasa bagi guru untuk mewujudkan harapan itu sendiri. Nah, dengan mewujudkan harapan ini berkaitan dengan kesiswaan itu harus didukung dengan administrasi kesiswaan. Pertama dari sisi guru berperan sebagai dalam penerimaan siswa baru. Nah, bukan sekadar administrasi saja ya, tetapi dari sisi bagaimana menyambut generasi baru yang posisi melanjutkan ke sekolah kita di lembaga pendidikan kita. Berarti di situ mempunyai proses dari sisi penerimaan siswa baru itu perlu diproses dari sisi bagaimana mengenali potensi latar belakang sejak awal siswa masuk ke lembaga pendidikan kita. Itu kan biasanya panitia mengadakan tes ya, baik itu secara tes tulis, wawancara. Nah, itu kan bentuk wujud administrasi untuk melihat potensi yang dimiliki, latar belakang yang tercantum atau dimiliki oleh calon peserta didik baru ya, agar semua data-data tersebut diarsipkan atau menjadi bahan bagaimana guru bisa membantu beradaptasi terhadap siswa itu sendiri di lingkungan belajar yang nyaman, yang baru gitu, sehingga bisa betah lah istilahnya. Yang kedua ada guru berperan di bagian pembinaan siswa. Nah, di dalam pembinaan siswa ini dilakukan tidak hanya melalui pelajaran saja ya, tetapi lewat bimbingan moral, sosial, spiritual, dan keterampilan hidup. Nah, di sini bisa digambarkan ketika guru membimbing atau meningkatkan bagaimana supaya siswa itu berubah dari sisi moral, sosial, dan spiritual, itu pun harus dibuktikan. Biasanya kayak semacam ada buku antara guru dengan wali kelas, antara guru dengan siswa. Itu kan dibuktikan hal tersebut, bagaimana pembinaan sehingga nanti orang tua itu bisa melihat perkembangan perubahan dari sisi moral, sikap, dan spiritual itu sendiri ya. Kemudian juga ada guru sebagai berperan dalam administrasi pendidikan, terutama kesiswaan itu dalam hal proses tamatan belajar. Nah, ini tamatan belajar bukan tamatan belajar hanya sebatas lulus saja ya, tetapi dari tamatan belajar itu maksudnya adalah ketika semester ke semester, kemudian naik tingkat dari kelas, misalkan kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 8 ke kelas 9, kemudian dari lulus dari sekolah itu sendiri kan perlu dibuktikan, bukan hanya sebatas si A naik, si B sudah lulus dari semester 1 ke semester 2, atau misalkan sudah selesai, tapi harus dibuktikan pula dengan adanya mencakup tentang bagaimana laporan nilai ya, bagaimana laporan nilai, dokumentasi prestasi yang selama ini di istilahnya dimiliki atau
dimiliki atau yang diterima. Bahkan bagaimana perkembangan belajar siswa itu kemudian menjadi bentuk evaluasi, refleksi juga, baik itu bagi guru, baik itu bagi orang tua, dari sisi kekurangan. Kenapa misalkan dari sisi kekurangan itu ada yang meningkat, ada yang menurun. Dan kalau yang meningkat otomatis itu perlu dipertahankan prestasinya. Kalau misalkan menurun, kenapa ini menjadi acuan evaluasi juga, kenapa ini menurun. Dan nanti si guru itu menjelaskan bahwa bagaimana hasil penilaian pembelajaran, baik itu dari pengetahuan, sikap dan sikap dan yang lainnya, itu dibuktikan kemudian dijelaskan kepada orang tua siswa itu sendiri. Nah itu ya berkaitan materi hari ini berkaitan dengan peran guru dalam bidang administrasi pendidikan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti dipelajari kembali materi hal ini berkaitan dengan peran guru dalam administrasi pendidikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang, kita bisa bertemu lagi nanti di minggu yang akan datang. Kita akan mempelajari berkaitan dengan peran kepala sekolah ya. Tadi mah posisinya peran guru dalam administrasi, dan sekarang peran kepala sekolah dalam administrasi pendidikan. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Dari Bapak sekian, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi bagi mahasiswa, calon pendidik atau calon guru untuk dijadikan dasar atau misalkan dijadikan bentuk daripada bekal ya, untuk nanti diaplikasikan ketika dalam posisi menjadi seorang guru. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.